Puji Tuhan, shalom. Semua tetap semangat. Amin. Sebelum dengar firman, coba lihat kiri kanan, terus kasih senyuman yang paling lebar. Terus bilang sama sebelahnya, kamu kelihatan cakep sekali pagi hari ini. Bapak Ibu tahu nggak, ada satu hamba Tuhan, saya tuh baru ngerti ya. 4 bulan terakhir ini saya cukup banyak mengurangi jadwal khotbah karena saya lebih banyak ngedown sama Tuhan. Dan satu hari itu saya bisa melahap 11 sampai 15 khotbah. Maksudnya itu saya dengerin khotbah hamba Tuhan ya, biar bisa. Nah, saya tuh baru tahu ternyata banyak loh hamba Tuhan tuh yang dipakai Tuhan luar biasa, yang kita tuh nggak tahu namanya. Ada salah satu hamba Tuhan, namanya itu kalau tidak salah Vicky, itu orang Amerika, itu luar biasa Bapak Ibu. Dia tuh punya pengurapan, kalau dia nyanyi, orang yang dengar nyanyiannya dia mesti tertawa terbahak-bahak. Cukup nggak enak ya. Ada bayangin Anda nyanyi terus orang ketawa terbahak-bahak, itu kan kayak menghina ya. Dia sempat protes sama Tuhan, bayangkan dia punya suami seorang psikiater yang sangat dihormati dan namanya cukup dikenal di kalangan mereka. Nah, Anda bayangkan tiba-tiba dia menyanyi, dia pertama kali dia dilawat Tuhan itu dalam bentuk dia tidak bisa berhenti tertawa. Terus kemudian ketika dia mulai dipakai Tuhan dalam pelayanan, ternyata dia punya pengurapan. Setiap kali dia menyanyi orang tertingkal-tingkal. Padahal suaranya enak. Dia sampai bingung, Tuhan kok kayak begini, kok nggak enak banget bagiannya. Tapi ternyata yang lucunya begini, orang-orang yang pada tertawa, menertawakan dia itu, semuanya yang sakit itu sembuh. Jadi kalau dia nyanyi, terus orang itu lagi di kursi roda, tertawa, tertingkal-tingkal, berdiri. Jadi kesembuhan terjadi lewat tertawa. Terus dia jadi ingat beberapa tahun lalu kita juga pernah mengalami fenomena holy laughter ya. Kayaknya kita perlu minta lagi sama Tuhan ya, tertawa di dalam roh daripada menangis terus di dalam roh. Saudara tahu nggak? Karena dia melakukan satu penelitian medis karena kebetulan dia dari keluarga yang cukup smart ya kan. Dia melakukan penelitian medis. Kenapa sih kok Tuhan itu kasih fenomena berupa tertawa gitu loh? Kan dulu zamannya holy laughter itu kan juga pro dan kontra ya. Orang bilang apa gunanya holy laughter? Orang nggak pernah tahu. Ternyata Bapak Ibu tahu nggak? Secara medis orang itu kalau lagi tertawa terbahak-bahak di dalam tubuhnya secara otomatis akan mengeluarkan enzim. Enzim ini ampuh sekali menggelontor racun termasuk kanker. Kalau tertawanya sampai tertingkal-tingkal sampai keluar air mata. Sampai keluar air matanya pernah ya. Nah, air matanya itu ampuh sekali menghancurkan bakteri. Suami saya sampai ngomong, kalau gitu pas tertawa tertingkal-tingkal keluar air matanya langsung diambil, langsung disilakan menghancurkan bakteri. Ya, begitu. Saudara, saya kaget bahwa ketika kita tertawa itu sehat loh badan. Karena enzim-enzim yang menghancurkan penyakit pada keluar semua. Jadi berarti begini kesimpulannya, benar hati gembira itu obat. Tapi bukan cuma gembira kok loh, harus diekspresikan, tertawa ya Bapak Ibu, bukan senyum loh. Makanya kalau mau awet muda dan sehat, banyaklah tertawa. Amin. Berarti orang yang suka terlalu serius mukanya itu cepat tua. Dan cepat mati. Gak berani ngomong begitu dan yang jelas berarti orang yang banyak penyakit kemungkinan kita ini kurang tertawa. Mari budayakan apapun yang terjadi kita belajar untuk bersukacita. Amin. Makanya saya bilang coba lihat kiri kanan, kasih senyuman selebar mungkin yang saudara bisa. Saya tahu Anda tidak bisa bikin-bikin. Dia ketawa gara-gara bisa ketawa lupa. Haleluya. Makanya hari ini saya tuh mengajak jemaat, ayolah udah sumpah sudah. Berarti kita ini akhirnya kalau terlalu banyak nangis, berarti kondisi badan akan drop. Benar kan? Otomatis lawannya kan.
Berarti kalau kita mau sehat, benar ya Pak Dokter ya? Ada Pak Dokter di sini ya kan? Kalau kita ketawa, berarti sehat. Amin. Pagi ini saya percaya semua pasti punya masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? Betul ya? Tapi saya cuma pengen bilang, ayolah. Saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku. Amin. Mujizat Tuhan masih terjadi. Saudara, beberapa bulan ini saya menemukan ayat yang sungguh saya merasakan secara pribadi. Saya berkata begini ketika menemukan ayat ini, too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bahkan saya sempat berpikir, is it possible? Mungkinkah itu terjadi? Coba Bapak Ibu buka Ulangan pasal 11 ayat 21. Sekalian saya menyampaikan sedikit pesan Tuhan memasuki tahun baru Agincet ya Bapak Ibu, memasuki tahun baru Agincet. Ulangan 11 ayat 21. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-21. Kalau ada versi bahasa Inggrisnya sebentar lagi boleh ditayangkan, biar bahasa Indonesia dulu. Karena versi Indonesia dengan Inggrisnya berbeda sekali. Masalahnya kita berbeda itu bisa artinya beda. Kita baca sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Di ayat ini jelas bicara tentang panjang umur. Kiranya umurmu dan anak-anakmu panjang, kan gitu ya. Selama ada langit di atas bumi berarti artinya selama belum kiamat, kan kira-kira seperti itu. Mari kita lihat versi bahasa Inggrisnya, sama sekali berbeda. Saya nggak tahu versi Inggris apa itu, King James atau New King James. Ulangan pasal 11, Deuteronomy 11. Ulangan 11. That your days may be multiplied. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan kiranya hari-harimu akan dilipat gandakan. Memang dari kata hari-hari dilipat gandakan, terjemahan Indonesia nggak salah. Juga bisa diartikan kalau hari-harinya digandakan berarti umurnya panjang. Betul ya? Masalahnya di dalam bahasa aslinya kata hari-hari bukan bicara soal Senin sampai Senin, bukan itu. Tapi hari-harimu itu bicara tentang your life. Jadi kalau saya boleh terjemahkan lebih jauh gini, kiranya hidupmu dan hidup anak-anakmu dilipat gandakan, dimultiplikasi. Kata multiplikasi terjemahnya ada beberapa Ibu. Dinaikkan, dibikin besar, diperluas, dikembangkan. Berarti kan nggak bicara soal umur aja, benar nggak? Masa umur dibikin besar, kan gitu ya? Kiranya hari-harimu akan dibikin besar, kan nggak begitu? Kiranya hidupmu akan dibuat Tuhan besar, dibuat Tuhan meluas, dikembangkan, di-upgrade, ditingkatkan, dinaikkan. Berarti bukan cuma soal umur, setuju nggak Ibu Bapak? Termasuk soal di dalamnya, soal apa? Keuangan. Bisa? Betul. Termasuk soal kesehatan. Amin. Termasuk soal keluarga. Hubungan orang tua anak, hubungan suami istri. Betul? Hubungan dengan saudara. Semua. Kiranya hidupmu, semua yang ada di hidupmu akan diluaskan, dikembangkan, di-upgrade, ditingkatkan oleh Tuhan. Mungkin bahasa simpelnya diberkati lah ya. Diberkati sedemikian rupa di tanah yang dijanjikan Tuhan. Selama ada langit itu, bahasa Inggrisnya lihat beda sekali. As the days of heaven upon the earth. Kata yang dipakai bukan as long as, bukan selama, tapi as, artinya like. Bahkan terjemahan Inggris yang lain dengan lebih tegas memakai kata like. Like itu artinya seperti. Like the days of heaven upon the earth. Berarti begini artinya, seperti hari-hari di surga terjadi di atas bumi. Amin. Amin. Bahasanya begini, Tuhan berkata, kiranya hidupmu dan hidup anak-anakmu diberkati sedemikian rupa sehingga hari-hari yang kau alami kayak di surga.
Menurut saudara, hidupmu sekarang kayak surga atau neraka? Ya, gak usah jawab, masing-masing di dalam hati. Mungkin ada yang bilang begini, 50-50 Bu. Kadang kayak surga, kadang kayak neraka. Tergantung lah, awal bulan kayak surga, akhir bulan kayak neraka Bu. Mungkin awal bulan kayak surga, akhir bulan karena sudah habis gaji kayak neraka. Ternyata kok kurang, ya kan? Tuhan bilang kiranya hari-harimu kayak di surga terjadi di atas bumi. Aduh Bapak Ibu, saya kepengen banget ngalamin ayat ini. Ayat ini diberikan Tuhan kepada orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Tuhan bilang begini, "Nah, aku akan bawa kamu ke tempat yang baru. Dan di tempat yang baru itu, aku akan memberkati kamu sedemikian sehingga hari-harimu seperti di surga." Wow, Bapak Ibu, saya berdoa kita akan memasuki tahun-tahun yang mungkin gak gampang, tapi saya berdoa kita akan mengalami hari-hari kayak di surga. Amin. Hari-hari kayak di surga kayak apa? Di ayat-ayat sebelumnya Tuhan juga perjelas. Coba kita naik sedikit saudara. Di ayat yang ke-12. Coba lihat ayat 12 ibu-ibu. Ayat 12 dari Ulangan pasal 11. Ayat 12 dari Ulangan pasal 11 ibu-ibu. Ayat 12 Ulangan pasal 11. Ini loh, Tuhan bilang, "Nak, kamu mau tak bawa ke tempat yang baru." Di tempat yang baru itu adalah tempat yang aku pelihara. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, dan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ibu-ibu coba bayangin. Nah, aku akan bawa kamu kepada kehidupan di mana aku yang pelihara. Ibu, saya kaget waktu belajar kata-kata ini. Kata dipelihara ternyata bahasa aslinya dinutrisi. Bukan artinya cuma just take care, tapi nourish. Anda tahu bedanya dipelihara sama dinutrisi? Beda kan? Dipelihara itu gini, saudara udah ada makan, saya kasih nasi, tahu tempe, ikan tongkol, aku pelihara. Sehari makan 3 kali, saya pelihara. Tapi kalau dinutrisi, baik. Tak tambahin susu, tak kasih multivitamin. Tak lihat, oh ini kurang jus. Harus disegerin jus buah-buahan. Saudara mungkin merasa, aku tidak butuh vitamin, tapi Tuhan bilang gini, oh enggak, kamu butuh vitamin, ya suplemen vitamin. Artinya apa? Kalau dinutrisi, bukan sekedar keperluan saudara dipenuhi, bahkan lebih. Bahkan yang saudara merasa tidak perlu, ternyata Tuhan bilang, no, kamu perlu nih. Wow, keren kan? Saudara nggak kepingin kita punya kehidupan di mana Tuhan yang nutrisi, betul? Ibu-ibu lihat saya tambah montok ya. Saya nggak mau pakai kata gemuk, lidah berkuasa. Saya mau pakai kata montok aja lebih baik daripada gemuk. Saya merasakan 4 bulan ini, saya mulai mengalami yang namanya gimana dinutrisi oleh Tuhan. Asik banget. Terus Alkitab bilang begini, mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Berarti dari buka buku sampai tutup buku. Kalau Tuhan yang ngawasin, berarti begini. Kalau Tuhan melihat ada yang defisit, langsung siapa yang nombokin? Tuhan dong. Karena dia yang ngawasin, dia yang insight. Ibu-ibu gak kepingin kah melihat kehidupan seperti ini? Hari-hari kita kayak di surga. Amin. Makanya saya tadi bilang, it's too good to be true. Tapi Tuhan bilang, it is possible. Tuhan bilang, itu mungkin. Amin. Nah, waktu saya belajar ini, negeri yang dipelihara oleh Tuhan, di ayat 10 itu ada dijelaskan lagi. Coba lihat atasnya, Pak, ayat 10. Ulangan 11 ayat 10. Ibu-ibu bapak lihat baik-baik. Ulangan pasal 11 ayat 10. Sebab negeri kemana kau masuk untuk mendudukinya bukanlah seperti Mesir. Gitu toh? Nah, kehidupan yang kamu tak
kayak Mesir anakku. Mesir itu kayak apa toh? Dijelaskan di sini. Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Artinya begini, di Mesir itu ibu-ibu, mau berapa liter air yang Anda tuangin, sekalipun ribuan ton, tanahnya tuh seperti kering terus. Ibarat orang kerja setengah mati, hasilnya gak seberapa, bahkan minus. Ibarat orang doanya sudah kencang, tapi gak pernah melihat jawaban. Sudah berpuasa, tapi tetap tidak melihat hasil. Pemulihan tidak terjadi, seperti doa-doa kita membentur langit tembaga. Susah payah. Saudara, Tuhan tidak menentang kerja, tapi Tuhan tidak kepengen kita susah payah. Susah payah baru muncul setelah Adam jatuh dalam dosa loh. Di Taman Eden Adam tidak pernah susah loh. Benar nggak? Di Taman Eden ngapain? Adam kerja. Kerja apa? Ngasih nama beranak cucu. Gampang sekali. Maksudnya itu enak kan gitu ya. Nggak pakai susah payah. Seharusnya kehidupan anak Tuhan, kehidupan pekerjaan dan keluarga kita harusnya ngalamin seperti ini, di mana kita dipelihara oleh Tuhan, nggak pakai susah. Bukan berarti nggak kerja, tapi seperti kata firman, apa yang kau sentuh jadi, gitu loh. Nggak pakai angel, bahasanya orang Jawa, nggak pakai ribet, nggak pakai setengah mati, nggak kayak sapi perah. Amin. Saya waktu melihat ayat ini, saya mempertanyakan, Tuhan, gimana supaya kami boleh mengalami hari-hari seperti di surga? Saya membagikan pada Bapak Ibu. Nah, sebelum saya membahas tentang apa yang harus kita lakukan, saudara tahu nggak, tanggal 23 September yang lalu orang Israel merayakan Rosh Hashanah, tahun baru, Ayin-Tet 5778. Saya nggak akan menjelaskan detail Ayin-Tet. Saudara mau percaya atau tidak, itu masing-masing keputusan pribadi. Tapi buat saya ada baiknya semua peringatan kita masukkan, ya kita jadikan pertimbangan dan berjaga-jaga. Amin. Ada beberapa nubuatan yang mengatakan bahwa tahun Ayin-Tet ini adalah tahun awal memasuki 7 tahun tribulasi, 7 tahun masa aniaya. Nah saudara, sebelum antikris, menurut kitab Daniel akan terjadi tribulation, 7 tahun masa aniaya. Ada hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan ini adalah awal dari masa tribulation, aniaya. Saudara, kalau dengar kata aniaya, jangan cuma membayangkan soal mungkin disiksa, dibakar kayak Daniel, bukan seperti itu toh. Tapi aniaya juga bisa berupa financial crisis, krisis ekonomi, bisa juga berupa kondisi keluarga yang semakin banyak berantakan dan sebagainya. Tanggal 23 September Ayin-Tet, ini yang saya membagikan buat Bapak Ibu. Ada seorang rabi dari Israel, dan rabi ini sampai hari ini belum percaya Tuhan Yesus. Tapi beberapa kali Tuhan bisa berbicara melalui beliau. Rabi ini namanya Amram Sakni. Dia seorang non-believer ya. Nah dia cerita begini. Dia melihat bahwa tahun Ayin-Tet ini Tuhan gambarkan ada sebuah pintu gerbang. Dia melihat dalam satu penglihatan ada satu pintu gerbang. Nah saudara, ternyata tidak kebetulan Ayin-Tet hurufnya gambarnya pintu gerbang. Saudara tahu artinya pintu gerbang? Dia bilang begini, inilah tahun kita akan memasuki tulah ke-10 pada zaman Mesir.
tulah ke-10. Anda ingat kejadian pintu gerbang yang dilumuri oleh darah anak domba? Itulah pintu gerbang yang diluputkan. Betul? Kalau tahun-tahun kemarin kata banyak hamba Tuhan adalah tahun anugerah. Artinya begini, hamba Tuhan mau berzina, mau korupsi masih bisa dipakai dan diberkati Tuhan. Hamba Tuhan berzina, korupsi masih bisa diurapi oleh Tuhan. Tahun-tahun kemarin adalah tahun anugerah. Tapi dia katakan, dan bukan hanya dia, ada beberapa hamba Tuhan yang juga sinkron, tahun ini adalah tahun 10 tulah ke-10 akan terjadi. Nah, sebelum tulah ke-10 adalah tulah ke-9, yaitu Mesir menjadi gelap gulita. 21 Agustus yang lalu pernah terjadi gerhana matahari total yang hanya bisa dilihat di Amerika. Jadi seakan-akan ini clock. Jadi sebelum anak sulung mati terjadi gelap gulita. Nah, dia bilang ini tahun Imsak akan terjadi seperti zaman tulah ke-10, di mana terjadi kematian anak sulung. Apa maksudnya kematian anak sulung? Itu bukan bicara secara fisik mati gitu anak sulung, bukan. Tapi kematian anak sulung adalah kematian hak kesulungan. Artinya, kalau dulu-dulu pendeta korupsi, kalau dulu-dulu pendeta berzina, bisa tetap diurapi oleh Tuhan di mimbar, karena Tuhan masih menjaga namanya. Tapi waktu-waktu ini akan terjadi seperti zaman Saul, di mana Saul masih punya banyak tentara, tapi Tuhan sudah lepas. Tuhan sudah angkat tangan, seperti kapak di pinggir pohon. Siapa yang benar-benar main-main dengan Tuhan, Tuhan akan lepas. Jadi ini waktunya, tahun dimana kita nggak bisa main-main sama Tuhan. Tahun kita harus makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi juga beberapa hamba Tuhan menubuatkan ini akan menjadi tahun-tahun sulit, masa-masa awal tribulasi. Akan terjadi financial crisis, akan terjadi kesulitan ekonomi, krismon akan terjadi, kondisi keuangan ke depan akan makin sulit. Tapi saya percaya, bukankah ini yang dialami orang Israel ketika keluar dari Mesir? Mereka tinggal di padang gurun, kering. Tapi Tuhan memelihara mereka 24 jam, bertahun-tahun. Itu kalau mereka nggak terdampar 40 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Saya kemarin itu bisa menghitung sampai mumet kalkulatornya. Anda tahu yang saya hitung itu begini loh Bu, Pak. 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, kan butuh makan. Loh, Anda coba bayangin menghidupi orang 2,5 juta. Pakai apa?
banyak yang mengeluh kondisi ekonomi makin setengah mati. Tapi saya tetap percaya, ini ayat. Hari-harimu akan kupelihara. Kunitelisi, kuawasi dari awal sampai akhir tahun, sampai seperti kayak di surga. Loh, orang Israel gitu-gitu sebetulnya nggak usah ngomel, tinggal ngomong, Tuhan, bosen mana, minta daging. Mereka kan dikasih. Tuhan bisa kirimkan angin. Jadi burung itu mau libur nggak bisa, mau terbang ke sana, dioper no sini. Loh, Bapak Ibu percaya nggak? Kalaupun ekonomi kering, krisis, Tuhan itu bisa menerbangkan angin, bikin apa kek untuk ngirimin berkat buat saudara. Tuhan itu bisa belok ke customer, sisa diri nggak mau ke tokomu, jadi belok ke tokomu. Loh, kok ikannya sini ya? Nanti belanjanya mau ke sana. Loh, kita dibuat hipnotis. Loh, Tuhan bisa lakukan apapun. Ambon bisa nasi. Loh, bisa. Tuhan tidak kehabisan akal untuk nolong. Saya bilang begini, Tuhan, aku pengen ngalamin hidup kayak gini. Apapun kondisi yang sulit yang akan terjadi di depan, katanya akan kita mengalami kondisi krisis. Tapi saya tetap pelihara, percaya ada sekelompok anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan kayak zaman ini. Amin. Saudara, percaya itu terjadi. Loh, waktu itulah ke-10 terjadi kematian anak sulung, saya tetap yakin ada sekelompok anak Tuhan tidak tersentuh. Siapa mereka? Orang-orang Israel. Saya percaya, apapun kondisi yang makin tidak pasti, setelah memasuki Rosh Hashanah ini, saya cuma yakin Tuhan bilang begini, nah, masuk ke situ, aku akan berkati, memelihara kau. Amin. Waktu saya belajar Ulangan pasal 11 ayat 21, saya perhatikan dari ayat 13 sampai 20. Saya menangkap 4 instruksi, 4 perintah yang Tuhan mau kita kerjakan. Saya mungkin tidak punya waktu untuk menjelaskan 4 perintah ini. Perintah pertama, ayat 13 kalimat yang A. Perintah pertama, ayat 13 kalimat yang A. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Perintah pertama, mendengarkan. Yang kedua, kalimat B, 13B. Kamu mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi perintah kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ayat 19. Ayat 19. Membicarakannya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Kenapa kepada anak-anakmu? Karena Tuhan bilang kamu dan anak-anak semuanya diberkati. Jadi anak-anak harus tidak dilibatkan. Mengajarkannya dengan membicarakannya. Yang keempat, ayat 20. Kamu harus menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Menuliskan. Jadi ada 4 perintah. Saya berharap bisa secara cepat untuk kasih gambaran buat Bapak Ibu semua. 1, mendengarkan. 2, mengasihi. 3, membicarakan. Keempat, menuliskan. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan, sederhana. Belajarlah hari-hari ini dengar Tuhan. Tuhan nyuruh apa? Nurut aja. Oke? Terus kemudian, yang saya mau terangkan adalah yang ayat 19. Dulu saya pernah khotbah tentang mulut. Tapi izinkan saya lebih memperdalam ini lagi. Karena benar-benar mulut kita amat sangat sakti. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Tuhan bilang begini, engkau harus membicarakannya. Kapan? Waktu duduk. Waktu dalam perjalanan. Waktu berbaring. Berbaring itu berarti leyeh-leyeh. Belum sampai tidur. Terus bangun, langsung bicara. Saya mau tanya, Anda lihat bangun langsung bicara? Enggak ya. Ternyata Tuhan perintahkan bangun langsung bicara. Saudara cari perintah yang ruwet-ruwet. Kasih Tuhan Allahmu, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, kuduskan hidupmu. Ini ada satu perintah yang kita tidak pernah lakukan. Membicarakan. Coba perhatikan baik-baik. Kapan bicarakan? Duduk.
kecuali dengerin khotbah, nggak bisa ya. Anda bicara, saya bicara, nggak bisa. Duduk, jadi di rumah duduk suruh bicara, berdiri, bicara, jalan, dalam perjalanan kan berarti zaman dulu nggak ada mobil, dalam perjalanan kita nggak dari tenda ke toilet. Kan nggak mungkin toiletnya di belakang depan tenda toh, mungkin kan kalau jauh sedikit kan. Ya toh, dalam perjalanan suruh bicara. Terus apa lagi? Berbaring suruh bicara. Ibu-ibu kamu perhatikan. Berbaring bicara. Kamu bicara. Baru duduk bicara. Berdiri bicara. Ini aja kalau mau kerjakan. Berarti 16 jam kita harus bicara. Kau 16 jam? Takutnya makan jam buat itu. Loh ya? 16 jam. Harus bicara. Saya mau tanya ibu-ibu, kita pernah nggak bicara firman sampai 16 jam? Enggak kan? Ternyata menurut perintah ini 16 jam. Duduk ngomong, berdiri ngomong, berbaring ngomong, jalan ngomong. Kalau kayak ini kita lakukan, nggak mungkin punya waktu bicarain orang. Kapan? Loh, 16 jam habis. Dan kalau ini kita jalankan, saya yakin bibir kita capek. 16 jam ibu. Tapi saya mau serius sama Anda. Waktu saya praktek ini 16 hours, saya belum sampai 16 jam. Saya tidak ngitungin tapi terus jujur Bapak Ibu. Kadang-kadang suami saya bilang gini, "Non, kamu jangan WA-an, teleponin orang ini." Saya bilang, "Kamu tidak enak WA, saya usah ngomong." Capek. Dulu bicarakan apa? Ibu-ibu percaya atau tidak? Saya mempraktekkan firman Tuhan seperti yang tertulis. Bicarakanlah dengan siapapun yang kamu bicarakan adalah firman. Saya bicarakan janji-janji Tuhan, saya bicarakan perkataan positif, saya bicarakan Yosua 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan kita cara ini siang dan malam. Saya pertegas siang dan malam berarti 16 hours. Saya tidak percaya praktekin. Saya jamin Anda akan capek. Nah, Anda belum capek berarti belum praktek. Ketika Anda capek mempraktekkan, saya juga percaya Anda akan melihat alam supranatural akan terjadi. Serius Bapak Ibu. Saudara tahu nggak? Alkitab bilang begini, kerajaan Allah adalah seumpama penabur yang menaburkan benih firman di dalam Injil Markus. Berarti firman itu benih, betul. Benih didesain untuk apa? Untuk tumbuh. Satu kali dalam Injil Markus dituliskan begini, seorang menabur benih, lalu dia tidak tahu kapan benih itu tumbuh, tahu-tahu besok tumbuh, jadi tunas, jadi buah. Dan itu ceritanya. Berarti waktu kita memperkatakan firman, kita menjemprotkan benih. Oke? Dan benih didesain untuk tumbuh. Kapan tumbuhnya? Nggak tahu. Tahu-tahu tumbuh. Makanya mulai hari ini ibu-ibu harus nyebar benih. Kalau nggak ada benih yang Anda sebarkan, apa yang mau Anda panen? Kalau begitu, saya harus nyebar benih apa, Bu? Anda mau panen apa? Anda mau panen jagung, yang nanam mau benih jagung. Kalau Anda mau panen kesembuhan, sebarkan benih kesembuhan. Ucapkan firman kesembuhan. Dan semua janji kesembuhan yang Tuhan kasih, itu harus disemprotkan. Sama seperti benih, Anda tak tahu kapan tumbuhnya, tahu-tahu Anda akan melihat keajaiban. Ibu-ibu berhenti bicara. Aku ini kalau makan titik meledak. Anda tidak sadar Anda menyemprotkan benih meledakan.
Anda tidak pernah menyadari. Kalau Anda mau melihat hari-hari seperti di surga, ciptakan surga Ibu. Gimana caranya ciptakan surga? Semprotkan benih surga. Benih surga kayak apa? Dua kata-kata. Kata-kata yang mana? Ya kalau kamu mau sembuh, ya jangan ucapkan kata-kata balong tua, patorku. Berhenti, balongku, gak usah diomong. Amin. Tahu lah kita patorku, tapi gak usah diomong. Seperti kalian kita bilang begini, aku masih kuat, aku masih muda. Amin. Jangan bilang lutut rembek aja. Hidup gak kuat, kalah di lu. Gak sadar, you curse yourself. Kapan mau melihat hari kayak di surga? Yang buat cetak neraka semua. Berhenti mengucapkan kata-kata yang menghancurkan hidup saudara sendiri. Sejak saya ngerti ini, saya menyemprotkan benih sebanyak-banyaknya. Loh Bu, kita tahu lah, walaupun bukan petani kita tahu hukum tanam menanam. Semua benih yang mau sebarkan ada sing tumbuh, ada sing enggak. Jadi lek kepengin tumbuhnya lebih akeh, sebarkan yang banyak. Siapa sih kakek? Jadi banyak lah. Anda kan kepengin tumbuhannya bibit unggul. Ya keluarkan benih yang unggul dong. Jangan bilang aku lemes, dulu kuat jalan di pasaran. Dari jam 10 sampai tutup sekarang 3 jam doang. Itu terus yang diomongkan hak ORU. Dan Anda bangga dengan menyemprotkan U. Mulai hari ini berhenti. Kalau ingin panen kesembuhan dan kesehatan, semprotkan sebanyak-banyaknya benih kata-kata kesehatan, kata-kata firman. Amin. Makanya saya kan bolak-balik ngomong, jangan ngomong cari duit susah, walaupun susah bener. Kita mau mengalami kayak di surga kan? Artinya di surga gak susah kan? Betul gak? Di surga gak ada susah kan? Cari duit gak susah kan di surga? Karena semua apa yang kita perlukan serba ada. Kalau Anda pengen menciptakan surga, Tuhan bilang begini, bicarakanlah sama anak-anak dilibatkan supaya semua ketularan bicara terus. Saudara, tiap hari, satu kali sebulan lalu, saya pagi-pagi jam 10 mau keluar ke klinik muka. Anak saya yang kecil tidak sekolah hari Senin. Saya tiba-tiba teriak, terima kasih Yesus untuk apa yang kau lakukan padaku melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Engkau memberikan kami kesembuhan sempurna. Seluruh keluarga, suamiku Yogi, anakku Michelle dan Janet, aku semuanya sehat. Tidak ada penyakit mendekat, penyakit alergi mendekat kepada kami. Sebab kami ini anak-anakmu. Tuhan, Engkau mengelilingi kami dengan kemurahan, kemenangan, kebaikan. Kemana aku berjalan hari ini, pintu-pintu akan terbuka. Pintu keuangan, pintu berkat, pintu promosi, pintu kemurahan. Kemudian Tuhan, aku akan keluar ini. Dan kemana aku keluar, orang-orang yang kutemui maupun yang tidak kutemui akan terdorong untuk melakukan kebaikan kepadaku, baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani. Dan aku akan menjadi magnet yang mengundang berkat-berkat datang kepadaku. Aku diguyu sama anakku. Boleh gak ngomong gitu? Boleh lah. Kok bibir-bibir aja segini? Anakku ketawa. Mama kok doanya ngomong kayak gitu? Ya terserah mama, mau bibirnya mama. Terserah gitu. Itu tanda. Jangan ragu-ragu. Saya jam 11 sampai di klinik. Ketemu orang. Dulu masa ketemu di sini. Aku mau ngomong penting. Apa kok? Tapi, Bu, aku ini kan mau ngasih perpuluhan.
perpuluhanku tuh tak bagi-bagi di gereja A, gereja B, panti asuhan ini. Sisa konsepnya dalam hati, pakai banget perpuluhan ini, dibagi sisa. Terus saya tiba-tiba begini, aku ditanya sama istriku yang perpuluhan ini sisa 50, enak ini kayak siapa? Lu dapat sesuatu nggak dari Tuhan? Istri ini langsung ngomong, kasih nombor lu dulu. Kalau lagi ngomong, gak serak aku, gak damai sejahtera. Aku gak klik, aku perut itu sudah mapan, gak perlu apa-apa. Saya langsung jawab, yes, amin, terjadilah sesuai ucapanmu kok. Walaupun dalam hati, kok bisa lu mikir gitu? Sama makan-makannya orang tuh tetap beruntung. Iya kan, iya toh. Tapi yang kayak dia aja, nggak boleh ada Tuhan minta-minta. Terus ya apa kok? Terus kemarin hari Minggu Bu, aku dengar Tuhan bicara audible. Ngomong apa? Kasihkan 50 jutanya ke Ruth. Tuhan beneran Pak? Kamu ngomong lewat istriku? Iya. Gak serak aku Tuhan. Mau buruk itu loh, semapan. Gak butuh apa-apa. Jiwa, kamu udah nurut. Kasihkan. Tambah. Tambah berapa? Kasih nurut 200. 50 aja aku udah ikhlas, tambah lagi 200. Tuhan, ngapain? Urut kan udah butuh apa-apa. Ada tahu? Tuhan bilang begini, nawar terus, suruh nambah lagi. Jam 11, setengah satu. Guru, aku kok ilmu dulu ya? Sampai tak nomor temen. Aku pikir, setengah 5. Telepon lagi, Guru, aku dengar Guru repot ya. Kok tahu Cik? Dari si A. Kenapa ya Cik? Apa yang bisa tak bantu? Aku disuruh Tuhan transfer untuk nambah-nambah Mas Reno. 9 malam ada orang bela tak mampu. Guru, aku disuruh tak kasih dikasih giwang transfer. Aku pulang cerita sama anakku. Nah, ini loh terjadi pada mama satu hari. 4 kebaikan dan keberkat Tuhan. Anda tahu anakku langsung ngomong gini, Mama tadi doanya apa? Tak tulisin. Sungguhan di dalam handphone nih. Tungguan. Pagi-pagi nih loh pulang sama anakku, Dek. Terima kasih sudah bantu. Dia memperkatakan itu tiap hari. Anak-anak saya melihat bagaimana kuasa lidah menciptakan sesuatu. Seperti saya bilang, kita tidak tahu kapan benih itu tumbuh. Kalau benih kecambah, hari ini nanam, besok sudah kelihatan tunas. Tapi kalau jagung, sedikit lebih lama dari kecambah. Demikian juga kalau lombok, ya kan? Kalau serikaya rada lama. Apalagi kurma. Saya berdoa kok kurma ya lama sekali kurma. Kurma itu lama banget. Tapi intinya whatever, benih apa? Kalau Anda nggak pernah nyemprotin apa yang mau tumbuh, bisa langsung saudara. Mulai hari ini semprotkan. Perhatikan, Anda ucapkan satu keluarga isi 10 orang. Anda sudah punya homework untuk 10 orang, capek loh. Kapan Anda punya waktu bicarain orang? Anda tidak punya waktu, betul tidak? Mulai hari ini belajar perkatakan, semprotkan benih-benih yang ajaib. Kalau kau mau melihat anakmu laku, misalnya yang belum dapat jodoh, berhenti kalau udah kan pendeta bilang ini, tolong doakan anakku belum laku, tolong doakan anakku belum dapat jodoh, tolong doakan anakku belum dapat jodoh. Daripada ngomong begitu, kenapa Anda tidak create? Anakku laku, manis kayak kacang goreng, kemana dia berjalan akan menarik perhatian orang-orang yang cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan itu ada yang tertarik, yang tidak cinta Tuhan tidak usah tertarik. Udah apa kan itu cuma beda berjalan. Loh,
saya jualan tas. Anda tahu, saking seringnya ngomong sampai capek, akhirnya improvisasi tahu nggak? Pinter. Tas, dengarkan. Kau sudah terlalu lama sama aku. Aku utuskan kamu. Waktunya engkau pergilah. Utus engkau semuanya. Jangan stay di sini. Pergilah. Anda tahu besoknya semua tas dia laku habis. Tas Hermi itu. Ya, berhenti ngomong. Berhenti selalu ngomong begini. Makanya kan saya bilang, Anda kalau tulis sama pendeta itu belum tentu semua bagus. Kenapa? Karena yang mau omongkan semua negatif. Mulai katakan, Tuhan, biarpun aku dicek orang, aku percaya aku anakmu. Engkau bisa menyediakan lewat mana dari surga. Engkau bisa mengirimkan angin mendatangkan berkat. Engkau mengelilingi aku dengan keuangan. Engkau mengelilingi aku dengan berkat dan kemurahan. Anda bisa bayangkan kalau PR-nya Anda jalankan, Anda cukup sibuk. Benar nggak? 16 jam loh Ibu. Ibu sudah praktek 16 jam? Belum ya? Coba yuk latihan 1 kali dulu. Coba lihat kiri kanan bilang gitu. Kamu awet muda dan berkati berlimpah-limpah. Dan sehat selalu. Kamu awet muda dan berkati berlimpah-limpah. Dan sehat selalu. Amin. Diberkati berlimpah-limpah dan sehat selalu. Amin. Iya, jangan bilang aku belum dapat jodoh. Kapan dia dapat jodoh? Kapan? Ya akhirnya karena sering menabur kapan, maka yang keluar buahnya kapan? Lu lihat toh, sesuai. Lu nabur kapan, yang keluarnya kapan? Makanya lu mau nabur sekarang, yang ngomongnya sekarang. Kayak kapan, ya keluarnya kapan? Kapan semua kapan? Ya kan? Anda boleh percaya atau tidak? Lihat aja. Semakin Anda sering taburkan benih, ada benih yang akan muncul segera. Ingat ya. Mungkin Anda bilang, aku belum yang ngalamin kayak buruk gitu. Mungkin benih yang buat tabur itu serikaya, jadi untuk lama. Loh, setiap orang beda. Alkitab bilang begini, kamu tidak tahu kapan tumbuhnya, tahu-tahu itu tumbuh. Oke? Berarti taburlah sebanyak mungkin. Taburkan benih-benih firman kesehatan. Taburkan benih firman berkat. Mulai berkati anak-anakmu. Jangan bilang begini, aduh Bapak Ibu, anakku itu wah, saya empuk. Kayak apa itu? Anda tidak sadar, Anda menyemprotkan benih ke atasan. Bisa tak? Anda menyemprotkan benih ke atas. Anda mau lihat benih kelembutan, semprotkan. Buah kelembutan tumbuh dari benih tentang kelembutan. Nangkap Bapak Ibu? Simple, tinggal praktik. Masalahnya jujur, tidak pernah. Selalu tanya, kapan Bu rumah saya laku? Kapan? Yang ditaburkan adalah tunas dan buah yang tumbuh. Benih jagung tumbuh buah jagung kan Anda? Benih kapan? Menuai kapan? Kapan yang makan? Kapan? Amin. Makanya Anda harus benar Bapak Ibu. Ini loh yang namanya kuasa firman untuk menyakit. Seperti pedang bermata dua yang menyakit panenan. Jadi kalau kita mau dapat panenan, kita harus memperkatakan firman yang bagus. Kalau Anda tak cerita gini, kebayang nggak di dalam otak Bapak Ibu dan semua saudara di sini kalau PR saudara banyak? Ya. Banyak ya? Dan selama ini nyebar benih apa? Ini gosip. Ya hasilnya Anda akan menuai gosip. Dan itu ada untungnya enggak? Cuan enggak? Enggak cuan. Buang energi. Loh, Anda pikir dengan ngomong itu yang tidak buang? Loh, capek Bu. Saya sering kali pulang minta pizza khusus bibir kok.
Sofian, bibirnya capek ya, istirahat ya. Saudara, makanya saya bilang buang energi kalau kita bicarain gosip. Buang energi bicarain orang lain. Ngapain? Saudara, sama saya punya banyak tugas belum selesai loh. Amin. Untuk menciptakan surga dalam hidup kita, menciptakan surga di pekerjaan kita. Mulai hari ini berhenti ngomong ya, teman-teman yang di Bon Cafe, berhenti ngomong bukan gosip, mereka rata-rata mungkin gini loh, gak nutut, kurang, duit kurang, sorry bahkan mungkin kapan mau nggak menengah, kapan bayaran mau nggak, berhenti ngomong negatif, mulai create, Tuhan bisa create loh, Tuhan bisa kirimkan angin menggorkan duit. Amin. Bisa tak? Bisa. Banyak kirimkan angin. Bisi orang itu. Telepon bu. Minta nomor rekening. Loh, sing pentingnya nggak minta orang. Kalau orang itu nggak tenang terus minta saya nomor rekening, masa salah saya ibu? Ya salah dia kok nggak tenang. Intinya kuasa mulut kita sangat besar. Praktek ya. Sekali lagi ngomong sama sebelah kiri kanan. Ngomongnya apa? Tatap matanya. Anda kenal sama sebelahnya enggak? Kalau kenal, kira-kira tahu enggak apa yang dia perlukan? Tahu. Kalau itu ucapkan kata-kata sesuai dengan yang dia perlukan, tapi jangan kapan. Oke? Ucapkan kata-kata sesuai dengan yang diperlukan. Misalnya Anda tahu sebelah saudara sakit, saudara katakan oleh pilih Yesus kamu sehat. Sebab Yesus sudah mengambil semua penyakit, maka yang sakit akan jadi sembuh. Engkau akan jadi sehat. Darah Yesus mengalir dalam tubuhmu. Itulah. Betul. Praktek ya. Sekarang udah tatap mata sebelahnya. Mulai ucapkan, ajak dia naik. Bunyinya sebarkan bunyinya untuk saudaramu. Semuanya. Haleluya, sebarkan bunyinya. Ucapkan, ciptakan kata-kata mujizat, ciptakan surga. Amin. Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang pendeta yang saya temukan juga di YouTube. Saya lupa namanya, perempuan. Dia itu cerai dengan suaminya karena suaminya gay. Dia sendiri anak pendeta. Tapi rupanya ada jaminan ya, anak pendeta juga cinta Tuhan. Jadi dia hidupnya nggak sungguh-sungguh sampai akhirnya berakhir dengan perceraian. Dan setelah dia bercerai dari suaminya, dia terkena 2 musibah sekaligus. Yang pertama, dia divonis kanker stadium 4. Dan yang kedua, dia kehilangan semua secara finansial. Dia nggak punya duit. Waktu dia divonis kanker, dia down. Tapi kemudian Tuhan mulai mengajarkan dia, waktu itu ya gara-gara masalah dia balik ke Tuhan. Dan di tengah dia kembali ke Tuhan, itulah Tuhan mengajarkan. Tuhan mengajarkan begini, saya nangkep gini. Prophesy. Jadi bernubuat tidak selalu tentang future, tentang masa depan. Misalnya Tuhan bicara, kamu nanti akan begini-begini. Bernubuat tidak selalu seperti itu. Jadi nubuatan itu macam-macam. Tapi ada yang namanya prophesy, bernubuat itu memperkatakan, mendeklarasikan. Orang bilang mendeklarasikan apa yang Yesus sudah tulis di Alkitab. Ketika dia menemukan ayat-ayat bahwa waktu Yesus mati di atas kayu salib semua penyakit sudah selesai, dia mulai memperkatakan, cancer, kamu tidak punya hak di badan saya. Aku berhak sembuh karena aku
Dia balik ke dokter untuk harus kemo dan sebagainya. Ternyata dokter kaget. Beberapa dokter menemukan bahwa ternyata kansernya hilang in 1 month. Sekarang dia punya pergumulan kedua yang belum selesai. Ini yang keren. Ini keren juga. Duit. Dia itu benar-benar miskin. Terus dia itu menemukan satu kebenaran firman. Firman itu jadi rema bahwa dia adalah anak Abraham, Ishak dan Yakub. Alkitab bilang begini, kalau engkau adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dan berhak menerima warisan, warisan dari Tuhan. Wah, dia mulai prophesy untuk dirinya. Dia mulai katakan begini, aku keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti aku berhak menerima warisan Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Yesus, warisan Abraham, Ishak dan Yakub datang kepadaku. Tiap hari. Kira-kira 2 bulan kemudian dia terima sebuah telepon. Ajaib. Ada orang kaya, entah apa yang merasuki pikirannya, entah apa yang membuat dia jadi hipnotis. Nama anak ini, hamba Tuhan ini, dimasukkan dalam warisan. Dan ternyata warisan yang dia terima jumlahnya sangat besar. Dan dia bilang begini, suddenly I pick up $1 million. Dia bilang begini di kotanya, begin to prophesy. Apa yang Tuhan sudah janjikan padamu itu milikmu. Jangan biarkan iblis. Anda ingat perumpamaan benih yang ditabur? Iblis akan berusaha mencuri. Don't let the devil steal your harvest. Amin. Prophesy. Deklarasikan. Semua janji yang Tuhan sudah pernah berikan. Anda pernah dikasih Tuhan janji anak-anak akan melayani Tuhan. Prophesy. Namanya prophesy ada dalam hati enggak? Ya bisa. Confess. Jika kamu mengaku kamu akan diselamatkan, you confess. Dia jadi milioner. Amazing ya. Tuhan punya ribuan cara loh memberkati anaknya. Amin. Tuhan bisa kirimkan angin, bikin burung kesasar, nggak bisa terbang ke arah yang berlawanan loh. Karena kan dia bilang orang ini nggak tahu apa yang merasui otaknya mencantumkan nama perempuan ini ke dalam daftar warisan. Warisannya begitu banyak udah dia bagi, dia mendapat bagian lumayan, tapi itu sudah menjadikan dia milioner. So Anda bisa bayangkan. Tuhan sanggup melakukan apapun. Jangan batasi Tuhan, Bapak Ibu. Jangan batasi Tuhan. Bikin itu prophesy. Amin, saudara. Mulailah perkatakan, dan engkau akan menuai. Jangan malas. Jangan malas. Saudara mungkin bilang, keuanganku cuma segini. Anda meremehkan Tuhan. Dia bisa melakukan apa? Betul. Dia bisa kirimkan lewat apapun. Jangan meremehkan Tuhan. Dia mampu. Kita berdoa, Pondok Gembala akan mengalami hari-hari seperti di surga. Amin. Deklarasikan, bikin itu prophesy. Makanya 4 bulan ini saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk deklarasi, sibuk bengak-bengok. Wapek nanti, wapek Bapak Ibu. Dan saya bukan nggak ngalamin masalah loh. Kayak saya kemarin kesaksian gini ya Bapak Ibu. Ada jemaat minta tolong didoakan. Hari Minggu malam, saya waktu itu keburu karena keluar dari gereja jam 7. Gerejanya di Kenderan. Saya ada latihan musik jam 8 di Citraleng untuk persiapan KKR Blitar bulan Desember.
Bulan Desember saya ada KKR kesembuhan di Blitar untuk 10.000 jemaah. Ternyata saya harus latihan jam 8, kan nggak ngerti dari Kenjeran ke Citraland atau ada ibu-ibu, sebenarnya nggak ibu, ya umur mungkin 40-an, dia minta doa. Saya tuh ngomong sih, aku tuh minta maaf, tapi saya bukan nggak mendoakan, dia sudah bolak-balik saya doakan. Cuma kemarin itu miss, karena memang aku keburu, malamnya saya langsung dimaki. Terima kasih karena sudah tidak mendoakan saya. Sudah jadi rahasia umum guru cuma mendoakan orang yang buruk. Maki-maki. Ibu Ruth kan kesaksian kalau diberkati. Kenapa tidak membayar utang mama? Bikin malu. Saya nangis soal itu. Di tempat nangis saya bilang gini, Tuhan, aku mandek mari jadi pendeta. Tiba-tiba ada orang yang kirim video klip. Saya percaya Tuhan. Video klip itu tulisan begini, jangan menyerah. Iblis akan selalu berusaha menghentikan langkahmu. Tapi aku menyediakan sesuatu yang sangat besar lebih dari apa yang kau bayangkan. Jangan biarkan dia menghentikan langkahmu. Saudara, jangan biarkan apapun menghentikan mulut saudara untuk memperkatakan firman dan janji Tuhan. Amin. Mama saya memang punya utang. Banyak hal ketipu orang dan sebagainya. Juga pengaturan keuangan yang salah. Dan saya sempat kehilangan rumah dan kehilangan mobil untuk bayar utang, tapi nggak ngatasin karena utangnya terlalu besar. Sekian puluh miliar. Dan orang ini tinggal ngomong, nggak bikin malu. Saudara diajak dengar saya cerita dikasih orang duit itu, bikin malu nggak bayari utangnya mama. Aku nangis kalau sempat gitu. Orang ini nggak tahu aku pernah habis bayari mama sampai kapan aku nggak nutup seperti ngarami lautan. Ada banyak cara yang Ibu bisa lakukan untuk menghentikan kita. Tapi saya pagi ini saya bilang, Lord, aku bangkit. Aku bangkit. Aku percaya ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan akan siapkan. Saya berdoa teman-teman di tempat ini bangkit. Amin. Amin. Tuhan pasti buka jalan.